Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi channel Cikgu Ninda. Kali ini kita lanjut part 2 pembahasan soal pretest PPG PGSD guru kelas tahun 2022. Kemarin kita udah bahas sampai 10 soal. Hari ini kita lanjut lagi nomor 11. Langsung aja. Soalnya, manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A sangat baik, B baik, C kurang, D kurang sekali, D dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jawabannya adalah manakah yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian? D. Dalam bentuk D. Deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jadi siswa ataupun orang tua tahu berapa KKM-nya dan yang sudah dicapai dan mana yang masih belum dan kurang. Jadi bisa diperbaiki untuk kedepannya. Jadi yang paling efektif adalah D. Ini ada B, tadi ini otomatis ya, tapi jawabannya yang D. Belum tentu jawabannya yang pertama ini. Yang B yang sudah ketandain itu karena dia keset gitu. Jawabannya kita bahas sama-sama. Ya, teman-teman. Lanjut 12. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntunan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil. Kuncinya ke buka tadi. Jawabannya adalah menyeluruh, B. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntunan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Dalam prinsip ini tuh menyeluruh karena dia sesuai dengan kemampuan siswa dan tuntunan kurikulum dengan berbagai aspek. Jadi ini bersifat sesuai dengan prinsip menyeluruh. Jawabannya B. Lanjut 13. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah jawabannya B. Tapi kita baca satu-satu dulu. A. Representative feedback. B. Kumulatif feedback. C. Quantitative feedback. D. Institutionalized feedback. Jawabannya adalah B. Kumulatif feedback. Pemberian umpan balik itu kumulatif ya. Feedback umpan balik meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan. Jadi ini bersifat menyeluruh, mengungkapkan kesalahan, menyarankan perbaikan. Jadi ini kumulatif, gabungan antara semuanya. Nomor 14, salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menunjukkan jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menunjukkan jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Dituliskan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. Jadi jawabannya adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Indikator yang menunjukkan kualitas butir tes uraian, karena uraian biasanya itu mengungkapkan pikiran atau pendapat siswa. Kalau singkat-singkat biasanya itu isian singkat.
Lanjut 15. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator, D. Tujuan atau tujuan, D. Pendistribusian soal siswa. Jawabannya nomor 15 adalah C. Penentuan indikator atau tujuan. Berikut faktor yang mempengaruhi atau perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi, kecuali penentuan indikator atau tujuan. Kalau penentuan indikator atau tujuan itu biasa dalam perancangan ya. Kalau kisi-kisi biasanya selain hal penentuan indikator dan tujuan di atas. Nomor 16. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes. Jawabannya pilihannya seleksi track, B. penempatan up, C. pretest, posttest, D. diagnostik. Jawabannya adalah B. penempatan up. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya, yaitu penempatan up. Dia ada fungsinya maka tes tersebut. Ya, penempatan sesuai dengan hasil tesnya. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah 17. A. Conditioning track, B. Behavior and degree, C. Conditioning and degree, D. degree. Jawabannya adalah D. Disediakan 2 magnet dan paku, kemudian dilakukan percobaan tarik menarik antar kutub medan magnet. Komponen tujuannya itu adalah degree. 18. Bu Yayan adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda menerapkan prinsip A. Sahih, B. objektif, C. menyeluruh, D. sistematis. Jawabannya adalah menyeluruh, C. Jadi Bu Linda bukan hanya menilai dari hasilnya, tapi juga prosesnya secara menyeluruh. Jadi jawabannya C. Nomor 19. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab habis seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai seorang guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan tes atau post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi karena pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Jawabannya adalah C. Materi yang sudah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Biasanya kalau hasil tes atau pretest, siswa sudah mampu menjawab dari hasil analisis, rata-rata siswa atau seluruh siswa biasanya bisa menjawab. Jadi itu sudah tuntas. Guru biasanya memfokuskan pada soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa atau yang belum dipahami oleh siswa, itu yang kembali diterangkan lagi di dalam kelas. Nomor 20 yang terakhir. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah
cakupan materi dan bentuk soal dan waktu pelaksanaan, cakupan materi dan waktu melaksanakan, bentuk soal dan kondisi peserta didik. Jawabannya adalah melaksanakan tingkat keberhasilan pembelajaran melakukan dalam tes formatif dan sumatif. Yang benar adalah C, materi dan waktu pelaksanaan. Kita lihat kuncinya. Ya, benar C. Karena dalam menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, penilaian itu dilakukan dalam beberapa bentuk tes, diantaranya formatif dan sumatif. Itu bedanya adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Biasanya formatif dan sumatif ini dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Sekian hari ini, kita bahas sampai 20 soal dulu saja. Insyaallah nanti akan kita lanjut lagi part 3-nya. Selamat belajar, semoga sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.